Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai. Terlihat tempat penyimpanan kultus demonik yang telah hancur akibat serangan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pemburu bis selatan yang dikirim langsung oleh Ironblood. Sambil memperhatikan barang jarahannya, Ginong berkata, "Apakah hanya segini saja barang-barang yang kalian ambil? Dari yang aku lihat, semua ini adalah bahan obat-obatan yang langka. Tetapi mengapa mereka membelinya dengan jumlah yang sangat banyak? Padahal barang-barang ini tidak ada sangkut pautnya dengan festival Mara." Kemudian salah satu dari pasukannya melaporkan bahwa tidak ada satu orang pun yang selamat dari pasukan musuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah membakar tempat ini karena kita sudah mengambil semua barang yang mereka miliki. Tetapi ada 3 orang di pihak kita yang mengalami luka ringan. Mendengar laporan itu, Ginong sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar manusia tidak berguna. Seberapa kuat musuh kita sampai-sampai kalian mendapatkan luka ringan seperti itu? Lalu ada berapa banyak yang sengaja kau lepaskan?" Dengan gugupnya ia berkata, "Kami tidak tahu pastinya ada berapa karena mereka terlalu jauh untuk dikejar." Lalu Ginong pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa semua barang yang mereka jarah ke tempat penyimpanan mereka. Di sisi yang lain, Ginong menyadari ada salah satu dari pasukan demonik yang masih bertahan hidup. Ia berkata, "Bukankah kau adalah orang yang terkena serangan telapak tanganku? Kau telah menggunakan jubah berwarna hijau, dan itu menandakan bahwa kau berasal dari sakte bagian dalam." Setelah mendengar orang itu yang mengutuknya, Ginong pun langsung menginjakkan salah satu kakinya kepada orang itu. Ia pun berkata, "Sangat lucu sekali kalian memuji Raja Demonik. Asal kau tahu, semua anggota dari kultus demonik adalah orang yang gila. Jika kau sangat menyukai Raja Demonik, kenapa kau tidak mati saja dan pergi ke sisinya? Jika Raja Demonik yang kau sembah memang benar-benar ada, maka berdoalah kepadanya di akhirat nanti. Berdoalah agar dia bisa membunuhku karena kematianmu yang sia-sia seperti ini. Aku sangat menantikan untuk bertemu dengan Raja Demonik yang terkenal akan kebodohannya. Dasar kultus yang diisi oleh orang-orang yang tidak berguna." Kemudian Ginong menyadari kalau dari arah belakangnya ada seorang laki-laki yang bertubuh kekar dan besar telah berdiri di belakangnya. Ginong pun bertanya apa yang ia inginkan sampai-sampai ia menatapnya dengan tatapan yang tajam. Orang itu pun berkata, "Aku kesini hanya ingin memberi makan anak-anakku. Jadi cepatlah suruh bawahanmu untuk membawakan sesuatu." Mendengar ocehannya itu, Ginong pun berkata, "Dasar bajingan, apakah kau memberiku perintah? Apa kau tidak tahu posisimu seperti apa?" Ia pun berkata, "Ini bukanlah sebuah perintah, tetapi ini adalah permintaan. Mereka telah memberitahuku bahwa pasukanmu akan bertugas memberi kami makanan. Jadi tepatilah janjimu." Ginong pun berteriak dengan nada yang tinggi. Ia berkata, "Seharusnya kau sadar diri. Sudah berapa banyak makanan yang kalian makan?" Dengan santainya orang itu kembali berkata, "Kami hanya membuat permintaan. Apakah kau akan melanggar janji yang sudah kita sepakati? Jadi cepatlah perintahkan semua pasukanmu untuk menyediakan makanan yang lebih banyak."
Dengan tatapan mata yang tajam, Ginong berkata, "Aku tidak menyangka kalau bis sepertimu harus diberi makan setiap saat. Mengapa kau tidak memakan orang-orang yang memuja demonik itu? Kalau kau ingin, aku akan membawakan mayat-mayat itu kepadamu sekarang juga." Di dalam hatinya Ginong berkata, "Dasar brengsek, aku akan mengubur kalian semua setelah kita menyelesaikan masalah ini. Aku tidak menyangka binatang keji, kotor, dan hina sepertinya bisa berkata seperti itu kepadaku." Di sisi yang lain, orang itu menatap Ginong dengan tatapan mata yang tajam. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu, tetapi yang pasti yang ia butuhkan adalah beberapa makanan agar semua anak-anaknya bisa terpuaskan, meskipun makanan yang mereka makan adalah bangkai. Beberapa saat kemudian, mereka semua sangat terkejut ketika melihat penyimpanan mereka telah hancur. Ma Dongpil berkata, "Tampaknya mereka menghancurkan bangunan ini untuk menghapus jejak mereka yang masih tertinggal." Junwa pun berkata, "Tetapi ini sangat terburu-buru jika mereka ingin melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menghilangkan jejak mereka. Ini adalah kelalaian mereka atau sebuah jebakan, atau bisa saja mereka harus berlari ke tempat persembunyian yang sangat baik yang tidak bisa kita temukan." Kemudian Junwa pun bertanya kepada pasukannya apakah mereka telah mengirim surat kepada cabang terdekat akan masalah ini. Ia pun menjawabnya, "Kami memang telah mengirim pesan kepada cabang terdekat, tetapi mengingat jarak yang harus ditempuh, kemungkinan besar surat itu akan sampai dalam waktu 1,5 hari." Mendengar itu, Junwa berpikir sudah sangat terlambat untuk menunggu perintah langsung dari atasan. Jadi dalam hal ini akan lebih baik untuk mengurus semuanya terlebih dahulu, lalu nanti melaporkan situasinya. Bagaimanapun juga, kultus ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di wilayah Jiangxi. Meski tidak terburu-buru, aku yakin kalau kami akan bisa melacak musuh. Lalu Ma Dongpil berkata, "Sebaiknya kau harus istirahat karena aku telah mendengar kalau kau baru saja sembuh dari penyumbatan Qi." Junwa pun berkata, "Berkat seorang dokter yang datang menyembuhkanku, maka sebagian besar dari seni bela diriku telah pulih. Jadi kau tidak usah menganggapku seperti seorang yang sedang berpenyakit." Di dalam hatinya Ma Dongpil berkata, Junwa memang benar-benar dapat diandalkan. Jika dia orang yang tidak sabaran atau terlalu terobsesi demi mendapatkan hasil yang tidak pasti, dia tidak akan mengambil tindakan yang semacam itu. Dia pulih dengan cepat dari penyumbatan Qi. Apakah dokter yang ia maksud adalah tuan muda ketiga? Kemudian Ma Dongpil mendengar sebuah bisikan dari tuan muda ketiga. Ia meminta kepadanya untuk mendekat ke kereta karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sambil menyerahkan sebuah pedang, Ma Dongpil pun berkata, "Ini adalah pedang yang Anda minta, tetapi kenapa Anda meminta pedang ini?" Dengan santainya Hajin berkata, "Kau bisa menemukan jejak mereka sekitar 20 km ke arah timur laut. Tetapi yang harus kau tahu, musuh kita cukuplah kuat. Jadi sebisa mungkin hindarilah pertempuran secara langsung. Tugas utama istana penjaga adalah untuk mengawal pengiriman dengan aman kembali kepada kultus dengan membawa barang-barang yang sudah kita bawa. Sebelum kalian mengetahui siapa musuh yang akan kalian hadapi, maka bergeraklah sepelan mungkin." Ma Dongpil berkata, "Lantas, wahai tuan muda, untuk sekarang Anda mau pergi kemana?" Akan tetapi Hajin tidak menjawabnya. Namun ia meminta kepada Ma Dongpil untuk bergerak sekarang juga sesuai apa yang ia arahkan. Dan setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung pergi meninggalkan Ma Dongpil yang bertanya-tanya kalau dia mau pergi kemana. Di dalam hatinya Hajin berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Sudah sangat jelas kalau kultus demonik memiliki pengaruh yang besar di Jiangxi ini. Tetapi entah kenapa tetua pertama dari aliansi keadilan surgawi ada di wilayah ini. Dan juga regu pengiriman kultus demonik telah dijarah. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Di sisi yang lain, terlihat para binatang-binatang itu dengan lahapnya memakan bangkai pasukan dari kultus demonik. Sambil memperhatikan, Ginong berkata, "Lihatlah cara mereka makan. Binatang-binatang itu benar-benar serakah. Sampai-sampai sebanyak apapun kita memberinya, tetap saja itu tidak akan cukup untuk memuaskan nafsu makan mereka. Dan juga harus berapa lama lagi aku menunggu kedatangan pria tua itu? Kalau terus begini, maka sama saja aku membuang waktuku dengan sia-sia." Tidak lama kemudian terdengar suara Junlirong yang berkata tepat di arah belakangnya, "Apakah kau sudah lama menungguku?" Terlihat semua binatang buas itu langsung mengaum setelah kedatangan Junlirong. Mereka merasa kalau Junlirong adalah musuh yang sangat berbahaya. Junlirong berkata, "Ginong, kita sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja?" Setelah mendengar Ginong yang bertanya kenapa ia sangat terlambat untuk datang di pertemuan itu, Junlirong pun hanya tertawa. Ia berkata, "Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, tetapi aku yakin kalau aku tidak terlambat. Jadi kau jangan terlalu marah kepadaku." Kemudian Junlirong menatap ke arah yang lain. Ia melihat kalau sekumpulan bis itu telah bersantai setelah melahap beberapa bangkai dari pasukan demonik. Ia berkata, "Jadi mereka adalah pasukan bis yang sangat terkenal dari dataran selatan itu." Ginong pun berkata, "Aku tidak tahu kalau mereka terkenal ataupun tidak, tetapi mereka memanglah monster seperti yang sudah dirumorkan. Tetapi aku sangat kesal sekali kepada mereka karena mereka sangatlah rakus dan juga bau." Kemudian setelah ia mendengar Junlirong yang bertanya siapa namanya, ia pun menjawabnya kalau namanya adalah Yuliang. Lalu Junlirong kembali berkata, "Jadi kau adalah murid kesayangan dari Master Istana Bis itu. Seni bela diri Istana Bis sangatlah aneh karena berbeda dengan seni bela diri dataran tengah. Dan ada yang mengatakan bahwa begitu lawan sedang lengah, meski itu seniman bela diri yang ahli, ia akan mudah dikalahkan. Sekarang aku bisa memahami setelah melihat potensimu dan energi ki yang kau miliki. Bahkan seniman bela diri dari dataran tengah yang berada di ranah puncak, aku yakin mereka tidak akan mampu menahan 10 serangan yang kau lancarkan." Ginong pun berkata, "Mengapa kau begitu baik kepada binatang itu? Dan aku pun tidak menyangka kalau kau mengetahui siapa dirinya." Junlirong pun menjawabnya, "Tentu saja aku tahu karena masing-masing dari 4 istana tembok luar adalah organisasi dengan seniman bela diri yang sangat terampil. Memang saat ini mereka cukup pendiam, namun itu merupakan hal bijak untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang sebuah organisasi yang tidak kau tahu apakah mereka akan menjadi sekutu ataukah menjadi musuh." Ginong kembali berkata, "Aku tidak mengerti, tetapi yang kau katakan memanglah benar untuk dilakukan. Jika mereka adalah sekutu, maka kita akan bekerja sama. Tetapi jika tidak, maka bunuh saja mereka secara langsung." Lalu Junlirong meminta kepadanya untuk mengurangi sifat pemarahnya apabila ia ingin mencapai ranah yang lebih tinggi. Namun Ginong hanya menanggapinya dengan mengatakan kalau dia hanya akan menjalani sisa hidupnya seperti ini dan kemudian mati. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Junlirong berkata, "Kita tidak usah bertele-tele lagi. Jadi sekarang apakah kau telah membawa barang yang sudah dijanjikan?" Ginong pun langsung mengambil sebuah kantung yang terselip di balik bajunya. Ia berkata, "Tentu saja aku membawanya, dan ini bukanlah permintaan pribadi, akan tetapi ini langsung permintaan dari atasan karena ini adalah misi yang penting. Berkat itulah bahkan aku harus bekerja sama dengan para binatang itu." Setelah menerima benda itu, di dalam hatinya Junlirong berkata, "Jadi inikah yang namanya giok malapetaka? Aku baru pertama kalinya melihat benda ini secara langsung." Kemudian Ginong bertanya, "Benda apa yang kau pegang sampai-sampai kau harus berusaha sejauh ini untuk mendapatkannya?"
Junlirong hanya tertawa. Ia berkata, sampah seseorang adalah harta karun orang lain. Anggap saja itu adalah sesuatu yang aku butuhkan. Lalu ia berkata, ini adalah akhir dari transaksi kita. Aku pikir kau akan tinggal untuk bersantai bersamaku dan menikmati minum bersama. Junlirong pun hanya tersenyum. Ia mengatakan kalau ia sebenarnya ingin tetap tinggal dan minum bersama seperti dulu, tetapi ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sambil menepuk pundaknya, Ginong pun mengajak Junlirong untuk bergabung bersamanya ke dalam benteng Steel Blood. Akan tetapi Junlirong hanya terdiam memikirkan apa yang dimaksud oleh Ginong. Lalu ia pun menatap pundaknya dan berkata, apakah kau menyarankan agar aku memasuki benteng dan bergabung dengan kalian? Melihat tatapan Junlirong, Ginong pun langsung melepaskan tangannya. Ia berkata, apakah ada yang salah? Wajar jika melindungi orang-orang yang berbakat untuk organisasimu. Sambil berlalu, Junlirong pun berkata, terima kasih sudah mengatakan itu. Tetapi apa posisimu sebenarnya sampai-sampai kau berani sekali menawariku sesuatu yang seperti itu? Bukankah kau tidak lebih dari sekedar kapten dari sebuah regu? Jadi aku bertanya-tanya, mengapa kau bisa menawariku hal yang seperti itu? Ginong pun hanya terdiam. Ia mencoba memberi alasan mengapa ia mengajak Junlirong untuk bergabung bersamanya. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia langsung terdiam karena tidak menyangka kalau tangan Junlirong telah menembus dadanya. Lalu Junlirong berkata, jika mereka sekutu maka kita akan bekerja sama, tetapi jika tidak maka yang harus kita lakukan adalah membunuhnya. Bukankah itu adalah pepatah yang sangat menyegarkan? Seharusnya kau harus mencari tahu siapa yang menjadi musuhmu dan siapa yang akan menjadi sekutumu. Dan aku sarankan kepadamu untuk memperbaiki sifat burukmu di akhirat nanti. Terlihat semua pasukan Ginong sangat tidak menyangka kalau Junlirong telah menyerang kapten mereka dengan mudahnya. Benar saja, di saat itu juga Ginong pun langsung mati dan tersungkur ke atas tanah. Lalu Junlirong kembali berkata, apa yang kau pikirkan? Sepertinya kau sudah sangat kekenyangan sampai-sampai kau tidak ingin bergerak. Tetapi akan sangat mubazir apabila kau membiarkan makanan ini tergeletak begitu saja. Mendengar ucapan Junlirong, semua pasukan yang dibawa oleh Ginong sangatlah ketakutan karena kesempatan hidup mereka sudah tidak ada lagi. Sambil tertawa terbahak-bahak, Yuliang berkata, tentu saja aku akan memakan mereka semua sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa dari tubuh mereka. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.